Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita bersama guru kita Ustaz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi. Gimana Ustaz kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Di tengah-tengah masih suasana perdagangan Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Habis nyate kita. Habis nyate, alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, ini kita hari ini mau bahas yang memang ya ini qadarullah viral di waktu-waktu sekarang ini Ustaz gitu ya, fenomena yang orang aneh ya, betul. Dan memang juga banyak yang dukung gitu, Ustaz. Banyak yang mensupport juga, bahkan dari kalangan tokoh juga, Ustaz. Bahkan tokoh agama seperti itu, Ustaz, mensupport beliau. Nah, ini Ustaz, gimana Ustaz fenomena orang aneh yang mungkin insya Allah para netizen udah hafal lah ya, yang inna makola saja, makoli seperti itu. Bahasa semut itu. Bahasa semut. Jadi bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan malaikat, bahkan ngatur malaikat Ustaz. Seperti itu. Terus katanya pernah dikubur hidup-hidup 40 hari Ustaz. Seperti itu. Ini fenomenanya seperti itu Ustaz. Dan bisa ngobrol sama Nabi Khidir Ustaz katanya. Seperti itu Ustaz. Ini gimana Ustaz menghadapi fenomena orang aneh seperti ini Ustaz? Di dalam hadis maupun Al-Quran ada nggak Ustaz disebutkan fenomena aneh seperti ini Ustaz di hadis maupun Al-Quran Ustaz? Tafadhol Ustaz, monggo Ustaz. Ya, masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kalau bahas ini yang lagi viral ini ya, fenomena inna maqali rahmatan ini ya. Mbak Gufron ya. Semoga Allah kasih hidayah. Amin. Ya, sebenarnya kita malas juga ya mau bahas tentang orang-orang yang udah jelas nyeleneh, udah jelas menyimpangnya ya. Karena seperti kata para ulama, al-qayyis ya, man la yaktarisu bintiqadil majanin. Orang yang cerdas itu tidak terobsesi untuk mengkritisi orang-orang gila. itu kata para ulama ya. Kata para ulama. Tapi berhubung karena viral, nggak tahu yang memviralkan siapa, dekengannya siapa, backingannya siapa saja. Ya itu wallahu alam. Tapi yang jelas kan faktanya memang saya juga sering ditanya, mana Ustadz tentang ini. Pendapat gitu, Ustadz kan? gimana? Ya. Gitu. Terus ada beberapa yang tertipu, mempercayai, betul. Ya, bahkan ada yang bilang dia wali majdub, betul saat ini. Ya ini kan akhirnya ya kita ya bisa dibilang terpaksa untuk membahasnya, menjelaskan secara ilmiah juga Ustaz ya. Betul, supaya harapannya supaya masyarakat tidak tertipu itu. Tapi pada dasarnya tadi malas juga untuk bahas seperti itu. Tapi ya tadi karena kita mempertimbangkan sebagai nasihat bagi masyarakat supaya tidak tertipu. Jadi seperti kata peribahasa Arab, mukrohun ahu kala batal. Ya, saudaramu terpaksa membahas ini bukan karena dia mau dan berani untuk membahasnya. Kalau dulu ada buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Dia punya buku Ahbarul Hamqa wal Mughaffalin. Itu cerita-cerita tentang orang-orang pandir, orang-orang nyeleneh. Dikumpulin jadi buku jadi kitab saya. Jadi beliau itu punya 2 buku, Masya Allah, menarik. Ada namanya Akhbarul Adqiya. Ini cerita-cerita tentang orang-orang cerdas, orang-orang berilmu. Tujuannya untuk memberi motivasi kepada kita, gitu ya. Yang kedua, kata beliau, setelah saya nulis itu, saya nulis yang lain juga tentang cerita orang-orang yang nyeleneh. Nah, tujuannya apa kata beliau? Supaya kita yang diberi kewarasan oleh Allah SWT bersyukur kepada Allah SWT. Diselamatkan dari kegilaan, diselamatkan dari penyimpangan ya, dari kesesatan. Ya. Jadi kita pun demikian bahas ini ya dalam rangka ya pertama kita bersyukur kita masih diberi kewarasan. Jadi bentuk rasa syukur kita diberikan. Diberi kemudian sebagai tadi juga benteng kepada masyarakat, jangan sampai kita gampang tertipu dengan hal-hal yang viral. Ya kita harus betul-betul punya timbangan. Ya kita punya selektif ya, punya filter punya filter. Jadi tidak semua yang viral kemudian kita percayai, kita mentah-mentah betul. Dan fenomena orang-orang nyeleneh seperti ini sejatinya sudah dikabarkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Oh gitu Ustaz ya, ada hadisnya ada Ustaz ya. Itu Masya Allah. Misalkan dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan inna min asratis sa'an yultamasal ilmu indal asahir. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah
jika orang-orang itu belajar kepada al-asohir. Al-asohir. Al-asohir itu artinya kata para ulama ada dua. Kata Imam Ibnu Mubarak maksudnya adalah ahlul bid'ah. Jadi orang-orang berbondong-bondong belajar kepada ahlul bid'ah. Ini makna yang pertama asohir tadi saat ya. Makna yang kedua al-juhala. Jadi al-asohir maksudnya orang-orang berbondong-bondong belajar kepada orang-orang yang jahil. Jadi orang jahil yang malah dianggap sebagai tokoh agama. Ditokohkan ya. Dikiaikan. Dikiaikan, diustadkan padahal bukan orang yang berilmu, tapi dianggap berilmu. Demikian juga dalam sebuah hadis juga. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Nabi SAW mengatakan bahwa sayati 'alan nas sanawatun khadda'a. Akan datang kepada manusia itu tahun-tahun yang menipu. Akan datang tahun-tahun yang menipu saat dan itu terbukti zaman sekarang. Betul. Maksudnya bagaimana tahun-tahun yang menipu pada terbalik semuanya? Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta dianggap orang yang jujur. Wa yukadzabu fiha as-shadiq, yang jujur dianggap pendusta. Ya. Kemudian kata beliau wayantiku fiha ruwaibidah, dan orang-orang pandir berbicara. Lalu para sahabat tanya, siapa ruwaibidah wahai Rasulullah? Qal rajulut tafih yatakallamu fi amrin nas. Orang yang bodoh, orang yang pandir ya. Tapi dia berbicara tentang masalah-masalah besar. Nah, ini kan masalah-masalah besar, masalah agama, masalah akidah. Ya. Tapi dia berbicara, padahal tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kualitas ilmu. Nah, ini sangat berbahaya orang-orang seperti ini. Ya. Dan itu sejak dulu sebenarnya sudah ada. Sudah ada sejak dulu saat ya. Sudah ada dalam sejarah para salaf sejak dulu sudah ada. Setiap zaman pasti ada orang-orang nyeleneh seperti itu, pasti ada. Dari dulu mengaku Rasul juga, mengaku Nabi saat ya. Mengaku Nabi palsu itu. Ya macam-macam lah. Kalau ada buku itu yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, judulnya At-Ta'alum. At-Ta'alum itu orang-orang yang sok pinter, melampaui kapasitasnya. Betul, bergaya pinter, tapi sebenarnya sejatinya dia bodoh gitu. Itu namanya At-Ta'alum. Apa ya, kalau ustadz palsu, karbitan, ustadz KW, ya. Nah itu di buku itu dibahas tuntas. Banyak orang itu bergaya dia mengetahui ilmu agama padahal sejatinya pendusta gitu. Satu contoh saja. Dulu diceritakan ada seorang ditanya tentang apakah sholat maghrib itu bisa dikosor. Sini istimewa. Kata dia bisa. Apakah ada dalilnya? Ada. Katanya. Ada riwayatnya dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Akhirnya dicek sama orang-orang yang nanya ini. Kami sudah ngecek Musnad Al-Firdaus, nggak ada riwayat seperti itu. Jawabannya apa? Musnad Al-Firdaus itu punya 3 manuskrip. Ada yang besar, ada yang pertengahan, ada yang kecil. Nah, yang besar ini belum nyampe di negeri kita. Kalian belum tahu. Padahal dusta gitu. Jadi dia bergaya, masya Allah kelihatannya orang ulama, orang pintar, ya, tapi sejatinya adalah pendusta. Dan itu fakta tetap akan ada terus pada setiap zaman, orang-orang aneh sebagai sebagai ini juga bagi kita, apakah kita akan tertipu dengan orang-orang seperti itu, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar mengikuti kebenaran dan siapa yang gampang ditipu oleh para penipu agama. Ya, jadi penipu itu kan bukan penipu duniawi saja. Banyak penipu agama ini lebih parah daripada penipu dunia. Betul. Gitu. Taruhannya akhirat soalnya. Betul. Jadi intinya fenomena seperti orang-orang nyeleneh seperti Mbak Gufron, Mama Gufron, ya. Keprokan tuh. Kenapa dia disebut Mama ya? Nggak tahu juga ada. Yang jelas orang-orang nyeleneh seperti itu akan ada setiap zaman, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Baru ya, sesuatu yang baru tidak. Sudah diberitakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Itu dan lebih bahaya lagi saat beliau ini punya pondok, dia tuh punya pondok di Malang, pondoknya namanya unik, unik, sesuai ininya, unik, sesuai orangnya unik. Namanya Uli Nuril Islamil Qoyidi. Ini buat para netizen biar berhati-hati saja, jangan sampai mondokin atau ada saudaranya mondokin ke sana nanti
semakin kesana makin kesini Sat. Jadi makin jauh Sat. Orang Malang dia. Pondoknya di Malang kok, Pondok Unik itu Sat. Sama kayak saya Jawa Timur ya. Saya aja baru dengar ya pondok itu. Iya. Baik Sat. Ini kira-kira dengan adanya orang-orang seperti ini Sat ya, yang memang hari-hari ini viral gitu, dikonsumsi oleh masyarakat, oleh kaum muslimin secara luas di Indonesia ini khususnya Sat gitu. Bahkan ini sampai ke negeri tetangga Sat. Dibahas di Malaysia juga Sat. Ada fenomena sampai Sat. Jadi ada YouTuber Malaysia yang bahas juga gitu seperti itu. Nah akhirnya, ini kira-kira bahayanya apa Sat buat kaum muslimin ketika ada orang-orang seperti ini viral dan akhirnya mungkin banyak yang percaya juga gitu Sat, seperti itu. Ya pertama bahayanya ya untuk dia dan untuk masyarakat ya. Untuk dia tentu dia akan memikul dosa. Karena telah berdusta, telah berdusta kepada Allah SWT, berdusta kepada malaikat, berdusta kepada Rasulullah, berdusta kepada manusia, ya. Dan kita tahulah bagaimana dusta itu termasuk dosa besar gitu, bukan dosa kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang ringan gitu. Disinilah pentingnya kita belajar kejujuran. Kata Imam Al-Auza'i, ta'allam as-sidq qabla an tata'allamul ilm. Ya, belajarlah kamu jujur sebelum kamu belajar ilmu. Jadi ini pertama tentu dia akan memikul dosa berdusta. Yang kedua memikul dosa berfatwa tanpa ilmu. Ini masalah agama ini. Gak boleh main-main. Ya, dia akan mempertanggungjawabkan, dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jangan kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dulu ada seorang ulama namanya Robi'ah, gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik. Nangis beliau. Ketika beliau ditanya kenapa nangis, kata beliau, saya melihat ada orang-orang yang bodoh ditanya tentang agama. Sampai menangis itu Imam Malik yang bikin nangis. Nah, terus itu dibawakan oleh para ulama, kata kayak Imam Ibnu Salah. Ini di zamannya Robi'ah, zamannya Imam Malik. Bagaimana kalau zaman sekarang? Terus dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Ta'zimul Futuh. Ini zamannya Ibnu Salah. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Nah, kita juga mengatakan demikian. Itu zamannya Ibnul Jauzi. Gimana dengan zaman sekarang? Begitu banyak orang yang tidak punya ilmu tapi berani berbicara tentang masalah agama. Padahal kalau masalah-masalah dunia saja, misalkan dia nggak ngerti tentang kedokteran, tapi berbicara tentang kedokteran. Wah, itu sudah dirujak netizen, habis itu. Ngaco ini dan sebagainya. Ya, ini lebih parah karena masalah agama ini tanggung jawabnya besar. Gitu. Dunia wal akhirat saja. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu yang paling bahaya juga dia memikul dosa kesombongan. Orang-orang yang nyeleneh seperti itu akhirnya dia sombong, ya, merasa dirinya lebih hebat, betul. Bahkan kayak tadi dia bisa ngatur malaikat. Betul. Kita sombong sama manusia aja nggak boleh, ini sombong sama malaikat. Ya kan, ini lebih parah itu. Ya itulah bahayanya ujub, sombong. Itu salah satu yang membinasakan manusia. Kata para ulama, hubbudz zuhur yuqsimudz zuhur. Ya, cinta popularitas, ya, ujub itu membinasakan seseorang. Makanya kita harus tahu tentang kadar kita, ya, kapasitas kita, jangan melampaui level lah gitu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi saubaizur. Orang yang menampakkan apa yang tidak ada pada dirinya berarti dia berdusta. Dan mungkin kita ingatkan orang-orang seperti ini, ya, waktu akan membuktikan dan waktu akan membongkar kedok Anda. Walaupun Anda sekarang mungkin banyak yang percaya, suatu saat, ya, sehebat apapun pendusta akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, man tazayyana bima laysa fi syanahu. Siapa yang bergaya sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya, dia merasa dirinya hebat padahal sebenarnya nggak punya ilmu, maka Allah akan bongkar dia. Nah, dan itu terbukti. Oleh karenanya kita itu harus tahu diri lah, ya, jangan bergaya berlagak. Kita nggak punya ilmu tapi bergayanya punya ilmu. Ya itu jangan. Kucing tapi berlagak macan. Gitu. Dulu ada salah satu wasiat Imam Ibnul Mubarak. Beliau ditanya,
aus ini, saya minta wasiat. Ya, berikanlah wasiat kepada. Beliau mengatakan, i'rif qadra nafsik. Ya, hendaknya kamu tahu kapasitas dirimu. Jadi jangan menghusungkan dada kita di luar dari kapasitas kita. Dan yang paling parah tentu ini merusak agama. Ini bahayanya itu merusak agama, merusak akidah, merusak agama. Makanya orang-orang seperti ini lebih layak dipenjara daripada mungkin begal, daripada koruptor. Ini lebih parah. Harus penyebar hoax yang duniawi saja ya. Ini ya. Sekarang misalkan nih ada misalkan dokter malpraktek misalkan. Itu ada pidananya itu. Ada, betul. Ada pidananya. Penipu ya misalkan atau koruptor ada pidananya. Mestinya orang-orang yang menipu agama, yang bisa merusak agama, yang bisa merusak akidah, lebih layak dipenjara, lebih layak dihukum daripada para koruptor. Ya, cuma kita ini lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada agama. Makanya banyak orang-orang yang merusak agama di sini dibebaskan, nggak ada hukumannya. Betul. Padahal orang-orang yang perusak agama ini harusnya dihukum gitu ya. Saya belum tahu ada pidana misalkan undang-undangnya untuk misalkan dukun misalkan. Ya, atau orang-orang yang punya paham-paham yang sesat seperti ini yang bisa merusak, belum ada. Padahal tadi malpraktek misalkan kedokteran ada, koruptor ada, ya. Ini malpraktek agama saja. Ini praktek lebih berbahaya ini. Karena negara itu salah satu tujuan utamanya adalah menjaga agama. Ya, menjaga agama jangan sampai dirusak oleh orang-orang nyeleneh ya seperti dia ini gitu. Jadi mestinya harus ditindak. Ya setidaknya mungkin dipanggil oleh kalau kita mungkin MUI ya atau Kementerian Agama gitu ya. Agama ya mestinya begitu, dinasehatin, ditegakkan hujah kepadanya sehingga masyarakat tidak terombang-ambing, kemudian banyak yang tersesat ikut percaya. Kita harus menjaga agama dan akidah masyarakat kita. Itu yang paling berharga. Kalau tidak ya akan tersebar kerusakan, makin tersebar kesesatan. Iya. Seperti itu Ustaz. Ini tadi yang nyambung tadi bahwa seperti ini berbahaya, dampaknya seperti yang Ustaz sampaikan tadi untuk individu maupun masyarakat gitu, seperti itu Ustaz, dan untuk agama. Nah, sudah aneh seperti ini tapi ternyata juga mendapatkan pembenaran dari beberapa tokoh. Bahkan tokohnya tokoh agama. Kalau tokohnya itu tokoh nasional mungkin atau tokoh mungkin artis atau itu mungkin agak inilah gitu. Tapi ini kalau tokoh agama yang turut membenarkan, mendukung Gufron ini Ustaz. Gimana Ustaz? Kenapa kira-kira sampai seperti itu? Dan ini wali majdub nggak boleh dicela. Seperti itu Ustaz. Kenapa orang yang udah jelas-jelas sesatnya, udah jelas-jelas nyelenehnya, tapi kok masih ada yang percaya? Masih ada yang percaya, betul. Bahkan banyak. Ya, itulah manusia ya. Seperti kata Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis. An-nasu ka'asrabil qutah. Manusia itu seperti gerombolan burung, cuma ikut-ikutan aja. Ya, bahkan kata beliau, andaikan ada Dajjal yang ngaku sebagai Tuhan sekalipun, orang akan percaya sama dia. Padahal Dajjal itu kan sudah jelas. Sudah jelas, betul. Ya, dia ngaku Tuhan, padahal Nabi sudah mengabarkan dianya cacat. Padahal Allah nggak mungkin cacat dong, ya kan? Terus dia bisa dilihat di dunia, padahal Allah nggak mungkin bisa dilihat di dunia. Terus ada tulisan kafir yang bisa dilihat baca oleh setiap mukmin. Artinya sejelas itu saja. Ciri-ciri tanda-tandanya disebutkan. Sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Itu banyak yang percaya. Pengikutnya banyak. Bahkan disebutkan itu dalam sebuah hadis bahwa besok pada hari kiamat, pada akhir zaman itu nanti ada beberapa orang itu sampai ngikat istrinya, ibunya, anak perempuannya, diikat di rumah. Supaya apa? Supaya nggak ikut terkena fitnahnya Dajjal gitu. Karena banyak perempuan-perempuan itu percaya sama Dajjal. Ini maksudnya Dajjal yang udah jelas-jelas begitu saja disebutkan ciri-cirinya secara rinci ya, betul. Ya ternyata masih banyak yang tertipu juga. Ya nggak perlu aneh. Ya begitulah manusia ya, karena banyak yang jauh dari agama, lemah akidahnya, jauh dari sisi ilmu agamanya. Betul, ya. Makanya tugas kita ini untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah supaya manusia tidak gampang tertipu gitu kan. Kemudian
mungkin faktor yang lain juga ya, ini ada orang-orang yang mengviralkan. Ada orang-orang yang di sekitarnya dia untuk memviralkan gitu ya. Seperti ini. Ya, karena kadang-kadang ada orang itu cari sensasi, cari kalau viral itu kan dapat duit. Dijadikan itu sebagai dia juga dijadikan sebagai keuntungan komersial. Ya kan? Sekarang kan zamannya begitu, dikit-dikit konten, dikit-dikit cari-cari yang aneh-aneh gitu kan. Bahkan siapa dulu ada yang pernah bikin konten nikah sama kambing. Ternyata itu cuma sekedar konten. Sekedar konten, betul. Ada juga yang bikin ajaran tukar pasangan, nggak taunya konten. Gus Samsudin atau siapa itu yang akhirnya dipenjara. Akhirnya dipenjara sekarang. Ya, jadi ada sekarang ini luar biasa ya, orang-orang itu bikin sesuatu yang nyeleneh, tujuannya apa? Konten. Viral, betul. Ya, tujuannya konten, dapat duit, dapat pengikut banyak, popularitas. Nah, itu. Ya, kalau pengen popularitas ya sekarang begitu caranya. Cari yang aneh-aneh. Cari yang aneh-aneh, viral aja ujung-ujungnya. Kayaknya ada peribahasa Arab, bulma azam-zam tashtahir. Kalau kamu pengen terkenal, kencingi aja air zam-zam. Langsung terkenal. Ya, benar. Artinya yang nyeleneh-nyeleneh itu biasanya terkenal, malah bikin terkenal. Bisa juga ini memang ada di baliknya adalah makar musuh-musuh Islam yang ingin merusak dari dalam saat ya. Betul. Ya. Karena mereka tahu sekarang alhamdulillah Islam semakin berjaya, dakwah sunnah juga tersebar di Indonesia makin luas, semakin tersebar ya. Faktor yang lainnya juga tadi mungkin yang saya sampaikan tadi, lemahnya peran pemerintah, infrastruktur hukum yang ini saja ya. Artinya mestinya kan orang-orang yang perusak agama, nyeleneh mempermainkan agama, menodai agama, harusnya ditindak, setidaknya dipanggil oleh MUI misalkan ya, dinasehati, ditegakkan hujah kepadanya ya, terlepas dia nerima atau tidak ya, tapi paling tidak ada upaya. Iya betul, Ustaz, untuk meluruskan lah Ustaz ya. Syukur-syukur kalau bisa ada undang-undang yang bisa membuat jerat ya pasal untuk orang-orang yang merusak agama. Ini kan ada penistaan agama. Penistaan harusnya bisa masuk mungkin Ustaz. Jadi terikat pasal penistaan itu Ustaz. Itu mungkin harusnya bisa dimasukin dari celah situ mungkin ya bisa ya. Kalau memang ini apa namanya, supaya tidak mempermainkan agama. Terus terang ini sangat berbahaya. Ya, bahkan ucapan-ucapan dia sudah sampai kepada taraf kekufuran. Kalau misalkan dia katanya ngatur-ngatur malaikat misalkan, belah langit. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang kufur sebenarnya. Kalimat-kalimat yang kufur. Ya, siapa Anda? Saya mengatur-ngatur malaikat gitu kan. Kekonyolan-kekonyolan seperti itu ya ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Dan yang paling penting tadi mungkin faktor kurangnya ilmu kurangnya iman, kurangnya akidah ya, sehingga orang nggak bisa membedakan mana yang betul-betul tokoh ulama sama yang pura-pura jadi ulama. Nah, ini kan intinya di ilmu. Di ilmu, nah manusia sekarang banyak yang bodoh ya, jahil, tapi dia tidak sadar kalau dirinya jahil. Betul. Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Betul. Itu yang paling berbahaya. Berbahaya itu. Kata saya ingat ini perkataan siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, salah seorang ulama bahasa. Beliau mengatakan an-nasu arba'ah, manusia itu ada empat. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzaka alimun fattabi'u. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Ikuti orang seperti ini. Yang kedua, wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Orang yang tahu. Maka fadzaka ghafil. Ini orang yang lalai, ingatkan dia. Yang ketiga, wa rajulun la yadri. Ya. Wala yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzaka jahil. Orang yang tidak tahu dan dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Ini orang jahil. Ajari dia. Nah, yang paling parah nih yang ketiga. Wa rajulun la yadri.
wala yadri annahu la yadri fadzaka ahmaq fatruku gitu. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Nah, ini orang yang kalau bahasa kasarnya goblok gitu. Goblok banget gitu ya. Ahmak, ya. Ya, ini fatruku ya. Tinggalkan orang seperti ini. Betul. Udah jauhi ya, jadi nggak bisa diobati orang seperti ini. Kalau yang dia sadar dirinya nggak tahu itu masih lumayan bisa diajari gitu ya. Tapi kalau dia merasa dia aja nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, nah ini parah nih. Parah kan? Iya parah ya. Ya banyak faktor lah. Tadi yang paling penting tadi kurangnya ilmu. Karena kalau kita punya ilmu kita bisa bedakan mana yang benar, dakwah yang benar, yang bawa ilmu yang benar, ya siapa yang KW. Kayak kita misalkan punya ilmu gitu ya, kan kita bisa bedakan mana yang duit asli, mana yang duit palsu, emas asli atau emas. Kalau kita punya ilmu, kalau nggak punya ilmu, ngikut-ngikut aja. Sudah ditipu orang, gitu kan. Sepatu ori, sepatu KW saja seperti itu. Mirip sekarang orang. Begitu juga dalam masalah agama. Kalau kita tahu ilmunya, kita nggak gampang tertipu gitu. Ya orang mau ngomong ini kita bisa filter. Wah omongannya ngaco ini. Ini nggak sesuai dengan Quran, ini nggak sesuai dengan hadis. Ya udah. Ya, tapi kalau kita nggak punya ilmu ya udah manggut-manggut aja. Mantep ini. Wah ini wali majidub ini. Bahasanya mantep ini. Baik Ustaz. Ini mungkin pertanyaan final Ustaz, supaya masyarakat kaum muslimin juga bisa membentengi diri dan keluarganya Ustaz, gitu seperti itu, tetangganya, temannya gitu ya. Dari kira-kira bagaimana Ustaz kiat-kiatnya agar kaum muslimin selamat dari fitnah semacam ini, fenomena yang aneh semacam ini Ustaz? Iya, para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, juga Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Fitnatul Masihid Dajjal, beliau menyebutkan Dajjal itu ada dua. Ada Dajjal senior yang nanti akan keluar di akhir zaman. Yang kedua ada Dajjal junior. Yaitu setiap pendusta. Ya, setiap pendusta, kadzab, orang-orang yang pendusta dalam agama itu juga di Dajjal. Makanya para ulama juga dulu menyebutkan para perawi-perawi yang pendusta dalam hadis disebut Dajjal, kadzab gitu. Jadi artinya pendusta gitu. Lah Mbak Ghufran ini masuk dalam kategori Dajjal junior. Pendusta dalam agama. Nah, dalam menyikapi dajjal-dajjal yang bermunculan, ya setidaknya mungkin yang paling inti ya, satu, bekali diri kita dengan ilmu. Bekali dengan ilmu penting ya, betul. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, hadis. Karena dengan ilmu ini yang kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, ya udah gampang ditipu orang. Betul. Kayak kita misalkan nih bepergian nih, kalau kita nggak punya ilmu, ya disesatkan sama orang, makasih malah, makasih gitu. Padahal disesatkan sama dia, gitu kan. Nah, jadi yang paling penting mungkin bekali diri kita dengan senjata ilmu ini supaya kita bisa membedakan, memfilter ini. Yang kedua, yang paling utama adalah doa. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi ketetapan, keistiqomahan dalam kebenaran ini. Karena kadang orang yang mungkin dia dianggap berilmu, tokoh ini, tapi ternyata ketika menghadapi fitnah-fitnah mungkin dia tertipu juga, nggak bermanfaat ilmunya, kecerdasannya. Nah, karena ilmu tanpa pertolongan dari Allah SWT nggak ada artinya. Makanya yang paling penting bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT. Nabi saja, Nabi nih, yang sudah dijamin oleh Allah SWT, beliau sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati hamba, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepada dalam agamamu. Ya. Dalam ayat juga Allah SWT mengatakan walaula an tsabbatna laqad kitta tarkanu ilai. Andaikan bukan kami yang meneguhkan hatimu wahai Muhammad, kamu akan condong kepada orang-orang kafir. Jadi yang meneguhkan Nabi Muhammad itu Allah SWT. Nah, itu Nabi Muhammad, apalagi kita gitu ya. Yang ketiga mungkin ini ya, jangan dengarkan syubhat-syubhat.
Jadi jangan memperdalam bab ini saja. Jangan makin nanti disimak. Betul, nanti malah diikutin. Diikuti ini. Ini kita bahas seperti ini tujuannya untuk nasihat dan karena viral aja gitu ya. Kalau bukan karena itu ngapain juga ngurusin seperti ini orang-orang gila ya kan. Nah, tadi orang yang cerdas itu kata Asy-Syinkiti rahimahullah, al-qayyis man la yaktaris bintiqadil majanin. Orang yang cerdas itu orang yang tidak terobsesi untuk mengkritisi orang-orang gila gitu. Jadi jangan waktu kita habis untuk itu. Ya, kecuali kalau ini tujuan kita adalah untuk mengingatkan ya, mengedukasi saja. Nabi SAW mengatakan tentang Dajjal, man sami'a bid-Dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang Dajjal maka menjauhlah. Larilah, betul, jangan dekat-dekat. Karena kalau dia dekat-dekat terus wah gitu, akhirnya tertipu. Kagum, takjub saja. Kecuali tadi orang yang tujuannya adalah untuk mengingatkan, dia punya ilmu, maka tidak mengapa. Seperti juga dalam masalah Dajjal, Nabi menyebutkan ada seorang pemuda yang kemudian menantang Dajjal, yang akhirnya kemudian dibelah jadi dua. Lalu ditanya lagi, kamu iman sama saya apa enggak? Wah, tidak, kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi. Akhirnya dipenggal jadi dua, lalu dihidupkan lagi. Ya, sekarang kamu beriman sama saya enggak? Dia bilang apa? Saya semakin mantap bahwa kamu adalah Dajjal. Semakin mantap. Masya Allah. Jadi itu yang paling penting, ya jangan dengarkan syubhat-syubhat seperti itu. Jangan diperdalam saja. Cukup. Kita ini banyak yang belum kita pelajari. Quran belum kita pelajari, hadis-hadis banyak yang belum kita pelajari, kitab-kitab ulama. Ngapain juga? Karena hati itu lemah. Nah, betul, hati itu lemah. Kalau kita sering dengarkan syubhat, akhirnya lambat laun nancep. Betul. Niatnya ingin tahu, pengen mungkin mengingkari, tapi karena lemahnya tadi hati bisa jadi malah terbawa arus. Betul. Saya sering bilang kadang kita pengen nyaring tapi saringannya bolong. Akhirnya syubhatnya masuk semuanya. Dan yang paling penting ketika terjadi ada fitnah-fitnah seperti ini, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Tanyakan kepada ustadz. Jangan menyimpulkan sendiri saja. Jangan kemudian gampang percaya gitu. Tanyakan kepada ahlinya. Kita aja kalau misalkan sakit, ketika mau berobat, kita harus selektif kan? Nyari dokternya, mungkin mana yang paling bagus. Karena kita nggak mau juga kalau kemudian ternyata kita berobat kepada dokter yang gadungan. Betul. Gadungan. Nah, begitu juga kita. Ya, ketika terjadi fitnah-fitnah seperti ini, tanyakan kepada orang-orang ilmu. Supaya kita tidak tertipu dengan para penipu-penipu agama zaman sekarang ini. Insya Allah luar biasa banyak gitu loh. Jadi penipu itu bukan hanya penipu duit saja, penipu investasi bodong saja. Investasi bodong. Tapi yang paling parah itu penipu-penipu dalam masalah agama. Ini yang paling parah. Ini merusaknya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Menebar dakwah, meraih surga.